Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu Guru. Apa kabar? Semoga Baik hari Bu ini, Guru. ya alhamdulillah, semoga hari ini dalam keadaan sehat. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wabil Islam dina wabi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni rahmatan ya arhamar rahimin. Setelah kita berdoa, marilah kita bernyanyi terlebih dahulu. Ya, nyanyi rukun iman. Sudah kenal lagunya? Ya, sambil bernyanyi bersama Bu Guru. Nanti yang belum bisa mengikuti ya. Nah, rukun iman ada 6. Orang Islam wajib percaya. Rukun iman ada 6. Orang Islam wajib percaya. Percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat, percaya kitab Al-Quran, percaya Nabi Rasulnya, percaya hari akhirat, takdir baik dan takdir buruk. Nah, demikian lagu rukun iman yang pada pembelajaran yang lalu kita telah mengenal nama-nama Allah, mengenal Allah melalui Asmaul Husna, Al-Mumit, Al-Qayyum, Al-Qayyum, dan Al-Ahad. Ya, siapa yang suka membaca Al-Quran? Mas Aziz mungkin suka membaca Al-Quran? Dengan membaca Al-Quran, kita tidak hanya mendapatkan pahala, tetapi juga dalam kita membaca Al-Quran, kita akan mendapat ketenangan hati ya. Hati kita akan merasa tenang. Apakah kalian tahu bahwa Allah itu menurunkan kitab suci selain Al-Quran? Ya, pada pembelajaran hari ini kita akan membahas tentang mengenal kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun tujuan pembelajaran hari ini dapat dilihat pada share screen berikut ini. Nah, mengenal kitab-kitab Allah, apakah semua paham? Barangkali sebelumnya sudah mengenal apa itu kitab-kitab Allah. Nah, kalau belum, marilah kita mempelajari mengenal kitab-kitab Allah. Yang pertama, perintah beriman kepada Allah. Ya, mohon maaf, beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh manusia beriman kepada kitab Al-Quran, kitab-kitab yang diturunkan kepada para rasul sebelumnya. Beriman kepada kitab-kitab itu, maka orang itu tergolong orang-orang yang sesat. Ya, apabila tidak beriman kepada kitab-kitab itu, maka tergolong orang-orang yang sesat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat An-Nisa yang artinya, wahai orang-orang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada kitab
yaitu Al-Quran, yang diturunkan kepada Rasulnya, serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kiamat, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah. Adapun nama-nama kitab Allah, yaitu ada 4, ya. Iman kepada kitab Allah merupakan rukun iman yang ketiga, seperti yang lagu yang telah kita nyanyikan tadi di depan, bahwa rukun iman yang ketiga, ya, yaitu iman kepada kitab Allah. Ada 4 yang wajib kita imani, yaitu pertama kitab Taurat. Kitab Taurat adalah kitab suci yang pertama yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Ketika berada di Gunung Tursina, Taurat berasal dari bahasa Ibrani yang berarti syariat atau peraturan. Yang kedua, kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam dalam bahasa Kipti. Kitab Zabur tidak mengandung syariat baru karena Nabi Daud alaihissalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meneruskan syariat yang dibawa Nabi Musa alaihissalam. Untuk yang ketiga yaitu kitab Injil. Nabi Isa alaihissalam menerima kitab Injil yang berisi firman Allah Subhanahu wa taala untuk meluruskan kaum Bani Israel yang telah menyelewengkan syariat yang dibawa Nabi Musa. Untuk yang keempat yaitu kitab yang terakhir Allah turunkan, ada kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran merupakan kitab suci Allah Subhanahu wa taala yang terakhir, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Al-Quran berisi petunjuk-petunjuk yang benar dalam beribadah kepada Allah. Untuk kelompok A itu ada Mas Aziz. Ayo kita yang akan menyebutkan nama-nama kitab. Ya. Ayo Mas Aziz untuk nama-nama kitabnya terlebih dahulu. Kelompok A. Kelompok A. Yang pertama tadi setelah Bu Guru jelaskan kitab yang Allah turunkan. Yang pertama apa ya? Yang pertama kitab Taurat, Bu Guru. Kitab Taurat, ya. Kitab Taurat. Tiga kitab Injil dan yang keempat kitab Al-Quran, Bu Guru. Sudah ya. Ya, pinter. Yang keempat adalah Al-Quran. Yang pertama tadi apa? Kitab Taurat. Taurat, pinter. Yang kedua, kitab Zabur, Bu Guru. Ya, pinter. Terima kasih untuk kelompok A yang sudah mengisi nama-nama kitab. Nah, sekarang untuk kelompok B yang akan dipimpin oleh Mas Amir. Silakan Mas Amir. Ya, mungkin Mas Amir ada terkendala jaringan, terganggu. Bisa diwakili oleh kelompok A lagi? Bisa, Bu Guru. Kitab Ya, Taurat baik. diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Ya, Kitab kepada Zabur Nabi Musa diturunkan alaihissalam. Yang kedua, pada Nabi Daud alaihissalam. Iya, kepada Nabi Daud alaihissalam. Iya. Kemudian yang nomor 3, kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Ya,
Ya, kepada Nabi Isa alaihi salam. Ya, Dan yang untuk kolom yang keempat, terakhir, Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Bu Guru. terima kasih sudah mewakili kelompok B. Ya, terima kasih kelompok A dan kelompok B setelah terisi 1 sampai 4, kelompok A menyebutkan nama-nama kitab dan kelompok B menyebutkan nama-nama Nabi atau Rasul yang menerimanya. Mari kita baca bersama untuk sambil menghafalkan nama-nama kitab dan nama Nabi yang menerimanya. Yang pertama, kitab. Ayo Mas Aziz, dibaca bersama-sama. Kitab Taurat kepada Nabi Musa alaihi salam. Yang kedua, kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Yang ketiga, kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Ya, dan yang terakhir yang keempat, kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya, demikian nama-nama kitab dan nama Nabi penerimanya. Sudah paham Bapak Aziz tentang mengenal nama-nama kitab Allah, tentang kitab Allah dan Rasul yang menerimanya? Sudah Bu Guru. Terima kasih. Kalau sudah, untuk LKPD, lembar kerja peserta didik, nanti Ibu kirim link setelah pembelajaran selesai. Ada beberapa nomor ya. Nanti ada beberapa nomor yang akan Ibu kirimkan. Silahkan nanti diisi. Di sini ada pilihan ganda juga isai. Nanti akan Ibu kirim melalui link setelah pembelajaran. Ada yang ditanyakan tentang penugasan nanti Pak Mas Aziz? Atau sudah paham ya? Bentar Bu, mau tanya. Ya, Jadi bagaimana? ada surat yang turun di 2 kota. Yang pertama adalah surat yang turun di kota Mekah dan surat yang turun di kota Madinah. Ya. Nah itu kalau surat yang turun di kota Mekah namanya tergolong surat apa Bu Guru? Oh ya, pinter. Terima kasih pertanyaannya. Ada surat yang turun di kota Mekah disebut surat Makkiyah. Dan ada pula surat yang turun di Madinah. Itu dinamakan surat Madaniyah. Seperti itu Mas Aziz. Terima kasih pertanyaannya. Sudah paham ya? Sudah Bu Guru. Iya, terima kasih. Jadi nanti Ibu akan kirim lembar jawabnya. Kalian kirim ke link yang Bu Guru bagikan. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Marilah kita tutup pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat belajar.